Iya, makasih Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Akhirnya selesai juga kan ya. Terus, ntar aja deh kerja tugasnya. Tugasnya tentang apa lagi ya? Terus habis itu apa? Masih gak ngerti nih materinya. Aduh, otak ini kenapa sih? Please, please, please. Berpikir gitu. Gimana ya caranya? Atau lihat YouTube aja ya? Kan kalau lihat YouTube, siapa tahu bisa ini lihat tentang ancaman ekonomi secara ini aja. Tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bagus nih. Ya, Anda kembali menyaksikan berita utama hari ini. Pemirsa, sesuai dengan perkiraan ekonomi Indonesia sepanjang April hingga Juni terkontraksi lebih dari 5%. Serupa dengan negara lainnya seperti contohnya Jepang, negara yang kita kenal dengan negeri Sakura ini melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2020 minus 3,4%. Sama halnya dengan Indonesia mengalami masa-masa sulit menghadapi COVID-19 yang ikut memukul ekonomi. Badan Pusat Statistik hari ini mencatat ekonomi kuartal untuk 2 tahun ini minus 5,3% secara tahunan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi normal di tahun-tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi kuartalan kita dapat tumbuh 5%-an. Namun kelemahan ekonomi sudah mulai kita rasakan sejak kuartal pertama Januari hingga Maret, pemirsa, di mana COVID-19 perlahan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Akhirnya udah selesai juga nonton. Ternyata ancaman ekonomi parah ya kalau gak ditanganin secara benar. Terus cara ngerjainnya gimana? Masih bingung. 2,000 years later. Oh, atau tanya ke Kak Resti aja ya. Kan dia senior yang paling pintar di jurusan ekonomi. Tapi Kak Resti tuh agak sungguh gitu gak sih? Ya udah deh, telepon Kak Resti aja. Yang kan aku dari kemarin udah ngejilat dia kan ya, udah baik-baik depan dia. Bisa jadi dia mau bantu gue. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, boleh bantu ngerjain tugas gak Kak? Tugas apa ya? Tugas ekonomi gitu loh Kak. Oh, emang tentang apa? Tentang ancaman ekonomi dari Bu Vivi. Emang Bu Vivi nggak ngasih materi sama tugasnya? Sebenarnya ngasih sih Kak, udah ngasih pengertian sama penyebabnya, cuman masih kurang paham gitu loh Kak. Cuman paham dikit-dikit, tapi masih kurang untuk bisa ngerjain tugasnya Kak. Padahal ekonomi tentang ancaman ekonomi itu gampang banget tau gak sih? Kalau lu dikasih tugas abrek-abrek juga bakal cepet selesai. Iya Kak, kan masih kurang ngerti. Terus otak saya sama otak kakak kan beda ya kan Kak. Terus tadi pas waktu PJJ juga zoomnya error gitu loh Kak, jadi masih kurang paham. Makanya minta bantuan kakak yang ini pintar kan, yang pinternya bukan main satu jurusan ekonomi ya kan Kak.
Oh ya udah, kebetulan gue punya video tentang edukasi gitu sih. Ya, tinggal lu nonton. Videonya ada di mana, Kak? Ada di YouTube, nama channelnya Resfood Smart. Oh, oke deh Kak, ntar saya cari, terus nanti tinggal ngetik ancaman ekonomi kan Kak? Ya betul. Oke Kak, makasih Kak. Ya sama-sama. Gila ya, sumpah ngeselin parah. Kayak, what? Wow, gila. Ih, kesel. Dia kayak membanggakan, iya tahu, otak gue tuh kayak. Halo Sobat Civic, di video kali ini kita akan membahas tentang ancaman ekonomi yang mengancam integrasi Indonesia dan cara mengatasinya. Di setiap negara ataupun pemerintahan, tentu banyak ancaman yang dapat membuat jalannya suatu pemerintahan tidak berjalan secara mulus. Salah satu ancaman yang paling sering muncul dan sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat adalah ancaman di bidang ekonomi. Cakupan bidang ekonomi pada suatu negara tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal yang perlu diketahui adalah ancaman di bidang ekonomi ini dianggap sebagai ancaman non-militer, yang akan dihadapi tanpa proses yang melibatkan pihak TNI. Sehingga strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi perlu dipersiapkan dengan lebih matang demi mewujudkan kestabilan ekonomi negara. Bentuk dari ancaman di bidang ekonomi sangat beragam dan tentunya cara untuk mengatasinya pun berbeda-beda, dan kita di sini akan membahasnya secara detail. Bentuk ancaman di bidang ekonomi yang pertama adalah pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah sebutan kepada status warga negara yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja. Tingkat pengangguran dalam suatu negara masih menjadi masalah yang terus membuat perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil. Karena itu, cara mengatasi tingkat pengangguran yaitu dengan melakukan beberapa hal seperti menciptakan lapangan kerja yang bersifat kreatif, meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern, mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha, dan menjalankan program transmigrasi. Bentuk ancaman di bidang ekonomi yang kedua adalah inflasi. Inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus sehingga mengakibatkan adanya perubahan nilai uang dan mekanisme pasar. Dan untuk mengatasi inflasi ini adalah dengan melakukan penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi, menerapkan proses pendistribusian oleh pemerintah secara langsung, dan meningkatkan produksi dalam perusahaan. Bentuk ancaman di bidang ekonomi yang ketiga adalah infrastruktur. Dikarenakan infrastruktur yang kurang merata akan menciptakan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah sehingga ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan infrastruktur ini? Yaitu dengan melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil hingga merata. Memastikan pendanaannya secara merata, lalu melakukan riset serta penyesuaian pada infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah. Bentuk ancaman di bidang ekonomi yang keempat adalah ketergantungan impor. Ketergantungan impor membuat negara yang bergantung dengan negara lain tentunya akan berpengaruh terhadap perubahan ekonomi negara. Karenanya, untuk mengatasi ketergantungan ini, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah seperti meningkatkan produksi dalam negeri, membuat aturan impor secara lebih ketat, meningkatkan aktivitas ekspor, hingga menjaga hubungan baik antar satu negara dan negara lainnya. Bentuk ancaman di bidang ekonomi yang kelima adalah hutang luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah hutang luar negeri terbesar. Hutang yang terus menumpuk akan menyebabkan terjadinya permasalahan ekonomi, seperti nilai mata uang yang terus menurun dan besarnya alokasi APBN untuk membayar hutang setiap tahunnya. Apabila ingin mengatasi hutang tersebut, maka perlahan untuk mulai mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan pembayaran pajak hingga bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan donatur luar negeri. Bentuk ancaman di bidang ekonomi yang terakhir adalah korupsi. Korupsi adalah sebuah tindakan yang salah serta merugikan bagi orang lain maupun negara. Untuk mengatasinya, hal-hal yang dapat dilakukan adalah menciptakan pendidikan yang berbasis anti korupsi, membangun pendidikan moral sejak dini,
membekali diri dengan pendidikan religi, dan menjaga eksistensi para aktivis yang perlu dilakukan.